فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya kawan, ayat yang ke-48 sampai 49 dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin." Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan sebagai pemberi kabar gembira bagi yang beriman dan bagi yang taat, wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan bagi yang kafir dan tidak mau taat. Sehingga tugasnya para rasul itu cuma dua. Tugasnya para rasul terhadap al-mursalun, kepada orang yang diutus, itu ada dua. Memberikan bisyarah, kabar gembira bagi yang taat, dan memberikan inzar, peringatan bagi yang tidak mau taat. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istitsna, dengan pengecualian, agar tidak disangkakan pada diri mereka rububiyah. Makanya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan hanya sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sudah. Artinya mereka tidak punya lebih daripada itu. Mereka tidak memiliki rububiyah. Sehingga karena tidak memiliki rububiyah, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-hasr di sini, dengan membatasi tugasnya para rasul hanya pada dua ini saja, mubasyirin dan munzirin, agar tidak disangkakan pada mereka rububiyah, agar mereka tidak dianggap punya nilai-nilai ketuhanan. Mereka hanya seperti manusia biasa dalam hal peribadatan, mereka sama dengan manusia yang lainnya. Sama-sama harus mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, sama. Mereka hanya dibedakan dari sisi ini saja, mubasyirin wa munzirin. Mereka membawa peringatan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah rinci bagaimana caranya supaya mendapatkan bisyarah yang dikabarkan dari awal ayatnya itu. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan, maka tidak ada ketakutan atasnya. Ai fima yastaqbiluna, pada perkara yang akan mereka hadapi ke depannya, mereka tidak pernah takut. Wala hum yahzanun ala ma fatahum minad dunya. Dan mereka juga tidak pernah merasa sedih atas dunia yang terlewatkan dari mereka. Nggak dapat ini, nggak dapat itu, atau kehilangan ini, kehilangan itu, mereka nggak pernah sedih selagi itu perkara dunia. Ini balasan yang diberikan oleh Allah SWT. Dan ini rincian dari mubasyirin. Ini bentuk kabar gembiranya. Mereka akan beri kabar gembira bagi orang yang beriman dan melakukan perbaikan. Apa kabar gembiranya? Mereka nggak akan pernah punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Ini rincian untuk apa? Mubasyirinnya. Setelahnya, rincian untuk mundzirin, kabar atau berita apanya? Peringatannya. Walladzina kadzdzabu biayatina, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yamassuhumul adzab, maka azab akan menimpa mereka, baik pada jasad mereka langsung, dan juga ini sehingga azabnya berupa hissiyan wa ma'nawiyan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan dengan bahasa yamassuhum, menyentuh.
Artinya azab itu langsung mengenai diri mereka, langsung nempel dengan kulit mereka. Nah, yamassuhumul azab, azab itu menyentuh mereka. Artinya nggak ada jarak antara azab dengan diri mereka. Karena yang namanya azab kadang nggak langsung kepada diri kita, tapi dengan keluarga kita. Keluarga kita sakit, kita merasa tersakiti. Atau keluarga kita direndahkan, dilecehkan. Itu kan nggak langsung kepada siapa? Kita. Adapun mereka ini, yamassuhumul azab, azabnya langsung menempel mengenai mereka. Bima kanu yafsukun. Sebabnya adalah karena apa yang mereka fasikkan. Dengan sebab mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yafsukun maknanya yakhrujuna an ta'atillah. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini ayat ini rincian dari munzirin. Ini isi peringatannya. Ngasih peringatan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Kasih kabar gembira bagi siapa tadi? Liman amana wa aslah. Mafhum kaitannya ya ayat ini. Awalnya diumumkan dulu oleh Allah SWT secara garis besar, tugasnya para rasul yang diutus itu adalah mubasyirin wa munzirin. Bagaimana mubasyirinnya? Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Munzirinnya bagaimana? Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzab bima kanu yafsukun. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yadhkuru ta'ala zubdata ma ursila bihil mursalin atau mar arsala bihi al mursalin. Allah menyebutkan inti atau saripati dari tujuan Allah mengutus para rasul. Apa itu? Annahu al-bisyarah wa nazarah, yaitu kabar gembira dan peringatan. Wadzalika mustalzimun li bayani al-mubasysyir wal mubasysyir bihi wal a'mal allati idza amilaha al-'abdu hasalat lahul bisyarah. Dan konsekuensinya itu adalah menjelaskan al-mubasysyir. Berarti Allah harus menjelaskan al-mubasysyirnya. Siapa yang memberi kabar gembira? Siapa dalam hal ini? Para rasul. Wal mubasysyir bihi, dan apa yang diberikan kabar gembira dengannya. Apa isi kabar gembiranya? Dengan surga. Nah, dengan tidak adanya rasa takut dan rasa sedih. Isi kabar gembiranya dijelaskan juga. Namanya dia sebagai pemberi kabar gembira. Sehingga harus dikenalkan dulu siapa pembawa kabar gembiranya dan apa isi kabar gembiranya. Wal a'mal allati idza amilahal 'abdu hasalat lahul bisyar. Dan amalan-amalan yang jika seorang hamba melakukannya maka dia akan mendapatkan kabar gembira. Mau nggak mau harus dijelaskan juga bagaimana cara mendapatkan kabar gembira itu. Apa yang harus kami lakukan? Makanya datang rinciannya setelahnya tadi. Wal munzir, wal munzar, wal munzar bihi. Dan juga konsekuensinya Allah menjelaskan siapa si pemberi peringatan, siapa yang diberi peringatan, dan apa isi apanya? Peringatannya. Wal a'mal allati man amilaha haqqat alaihi nadhar. Dan juga Allah akan menjelaskan amalan-amalan yang jika dilakukan oleh seorang hamba, maka dia pantas mendapatkan apa? Peringatan dan ancaman. Sehingga ketika dikatakan mubasyirin wa munzirin, ini banyak rentetannya. Mau nggak mau harus dijelaskan juga. Apa amalan yang bisa mendatangkan kabar gembira, dan mau nggak mau harus dijelaskan juga apa saja amalan yang dilakukan maka akan mendatangkan peringatan. Lakinan nas inqasamu bihasabi ijabatihim li da'watihim wa adamiha ila qismain. Akan tetapi manusia secara umum terbagi sesuai dengan pengijabahan mereka terhadap dakwah para rasul dan tidak menjawabnya kepada dua golongan. Golongan yang pertama yang menjawab dakwahnya para rasul. Ini golongan yang mendapatkan bisyarah. Faman amana wa aslaha, ay amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman yaitu dengan Allah, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhir, wa aslaha imanahu, dan dia memperbagus keimanannya, wa a'malahu wa niyatahu, dan amalannya dan niatannya, fala khaufun alaihim, maka dia tidak punya rasa takut. Fima yustaqbal, pada perkara yang akan dia hadapi. Belum terjadi. Tapi nggak punya rasa takut dia untuk menghadapinya. Siap saja dia. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak merasa sedih. Alama madha, dari perkara yang telah apa? Terjadi.
Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzab. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka disentuh oleh azab. Mereka ditimpa oleh azab. Ayyanaluhum wa yazuqunahu. Menimpa mereka dan mereka pun merasakannya. Karena yamas, kena kemana? Kulit. Bersentuhan langsung azabnya dengan mereka. Sehingga mereka bisa merasakan azab tersebut. Bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang mereka fasikkan. Karena mereka menjadi orang fasik, maka mereka mendapatkan azab tersebut. Dan kefasikan itu yutlaku ala madunal kufri wa alal kufri. Kefasikan itu bisa digunakan untuk kekufuran atau yang di bawah kekufuran. Dan yang dimaukan di sini yang mana ini? Kekufuran. Karena dosanya berupa apa ini? Mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat kami berarti apa hukumnya? Kafir. Fasik yang nggak sampai kafir bisa? Bisa. Fasik yang kafir bisa. Di sini contohnya untuk yang kafir. Karena bentuk kefasikannya adalah kadzdzabu biayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, yang pertama adalah metode Al-Quran. Di antara metode Al-Quran adalah menggabungkan antara targhib dengan targhib. Di antara metode Al-Quran adalah menggabungkan antara targhib dengan tarhib. Antara motivasi dan ancaman. Disemangati sekaligus ditakut-takuti. Disemangatinya dari mana ini? Mubasyirin. Ditakut-takutinya pakai al-munzirin. Metode Al-Quran. Di antara metode Al-Quran adalah menggabungkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi. Tarhib, ancaman, menakut-nakuti. Faedah yang berikutnya, al-bayan liwazifati ar-rusul binisbati linnas. Penjelasan tugas para rasul terhadap manusia yang mereka diutus padanya. Wazifatur rasul. Penjelasan tentang tugas para rasul terhadap manusia yang diutus mereka kepadanya. Yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faedah yang berikutnya, labudda fil iman minal jam'i baina tasdiq bil qalbi wal amal bil jawari. Harus ada pada keimanan berupa bergabungnya pembenaran dengan hati dan amalan anggota tubuh. Harus ada pada keimanan berupa penggabungan antara pembenaran dengan hati dan amalan dengan anggota tubuh. Faman amana wa aslaha. Amana dengan hati, aslaha dia memperbaiki imannya dengan amal saleh. Dia perbagus amalan imannya dengan amal. Harus ada pada keimanan penggabungan antara pembenaran dengan hati dan amalan dengan anggota tubuh. Faman amana wa aslaha. Faedah yang berikutnya, di antara bentuk kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan maknawi bagi hati. Di antara kenikmatan yang paling besar, bentuk kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan maknawi bagi hati. Berupa terselamatkannya dari rasa takut dan rasa sedih. Sehingga nikmat itu sangat luas. Yang nggak terlihat bisa jadi lebih besar daripada nikmat yang terlihat. Di sini Allah balas mereka. Kabar gembira yang terbesar untuk mereka adalah tidak adanya rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Dan itu nikmat. Nggak harus berupa mendapatkan sesuatu yang terlihat oleh mata. Tidak. Hatimu tenang saja ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hartanya sedikit, walaupun kehidupannya sempit. Itu sudah merupakan nikmat yang paling besar. Selamatnya hati dari rasa takut dan rasa apa ini? Sedih. Ini kenikmatan apa namanya? Maknawi ya.
Kenikmatan yang nggak kasat mata, nggak terlihat, tapi ada dalam hati. Tidak takut menghadapi apapun yang akan terjadi, dan tidak sedih dari apapun yang telah terjadi berupa kehilangan dunia. Nah, ini nikmat yang besar. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan ini sangat sering digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk nikmat kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali nikmatnya berupa ini dikasih. Para wali, orang-orang yang telah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara nikmat mereka. Nah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Yang sangat sering dijadikan sebagai apa ini? Balasan. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua nikmat ini punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jadikan sebagai balasan untuk amalan-amalan besar. Nah, faedah yang berikutnya isbatul asbab, penetapan adanya sebab. Penetapan adanya sebab. Untuk mendapatkan nikmat hati tadi ada sebabnya. Gak langsung dapat dari Allah. Dihilangkan rasa takutnya, dihilangkan rasa sedihnya. Tidak ada sebabnya. Apa sebabnya di sini? Faman amana wa aslaha. Baru dapat nikmat hati tadi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak langsung dapat begitu saja. Ada sebabnya yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti untuk mendatangkan azab Allah itu ada sebabnya juga. Nah, walladzina kadzdzabu bi ayatina. Nah, faedah yang berikutnya al-fisqu yutlaqu 'alal kufri. Kefasikan terkadang digunakan untuk makna kekufuran. Kalimat kefasikan terkadang digunakan untuk kekufuran. Bimakanu yafsukun. Mereka menerima azab tersebut, yamassuhumul azab, mereka ditimpa oleh azab dengan sebab mereka fasik. Maknanya apa? Kafir. Karena bentuk amalan mereka adalah kekufuran. Walladzina kazzabu biayatina, dan mendustakan ayat itu kufur. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini dua ayat yang ringkas menjelaskan tugas utama para rasul. Apa tugas utamanya, Akbar? Tugas utamanya para rasul apa? Mubasyirin, berikan kabar gembira, dan memberikan peringatan, wa munzirin. Memberikan kabar gembira bagi siapa, Ipan? Iya, ya. Jadi kalau peringatan pada jin. Tadi kepada manusia. Pada siapa, Abdur, kabar gembira? Bagi yang beriman, yang taat. Kalau munzirin, peringatan bagi yang tidak taat, yang mendustakan. Nah, maka dari situ golongan manusia pun ada dua berarti. Ada yang dapat bisyarah, ada yang dapat apa? Inzar, nazarah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.